Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuritu with Miss Dia. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berikut kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki saat dibom oleh sekutu. Lalu, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, lalu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dengan membawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Berikut peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi. Tempat perumusan teks proklamasi ada di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Penyusun teksnya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teksnya ada Sayuti Melik. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno. Waktunya adalah Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan penjahit benderanya yaitu Ibu Fatmawati. Pengibar bendera ada Latif Hendraningrat dan Suhud. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Peristiwa ini menandakan kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi merdeka dan terbebas dari penjajahan. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajah bangsa asing. Yang ketiga, pengakuan dari luar dunia. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Lalu yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Lalu yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan rajin membantu orang tua. Lalu di lingkungan sekolah, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan undang-undang, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, dan toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan langsung Japri ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.